Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang materi lengkap cara menentukan nilai desil untuk data tunggal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, kita diberikan sebuah data tunggal berupa kumpulan dari angka-angka. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai desilnya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Biasanya untuk data ini itu diberikan secara acak. Nah, kebetulan untuk soal kita kali ini datanya sudah kami urutkan terlebih dahulu dari angka paling kecil sampai ke angka yang paling besar. Dan perlu kita ketahui, kalau untuk menghitung nilai desil data tunggal, itu datanya memang sudah seharusnya kita urutkan terlebih dahulu. Dari angka terkecil sampai dengan angka paling besar. Setelah diurutkan, barulah kita bisa untuk menghitung nilai desilnya. Lanjut. Nah, misalnya pertama di sini kita akan mencari nilai dari desil 1 atau D1. Pertama, itu kita cari letak di mana letak dari desil 1 ini. Apakah pada data ke-1, data kedua, atau data ketiga. Nah, di mana rumus yang digunakan untuk menentukan letak dari nilai desil, yaitu sebagai berikut. Letak DI itu sama dengan data K. I dikali dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Perhatikan di sini. Misalnya kita akan mencari letak dari D1, maka I di sini ganti dengan angka 1. Kalau misalnya kita akan mencari letak desil 5, maka I di sini ganti dengan angka 5. Sedangkan kalau untuk N di sini, itu merupakan banyaknya angka yang ada pada soal ini. Sekarang kita hitung sama-sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 angka. Maka N di sini ganti dengan angka 15. Lanjut kembali ke soal pertama tadi. Letak D1 sama dengan data K. Perhatikan sekali lagi, I di sini ganti dengan angka yang ada di sini, yaitu angka 1. Lalu, N di sini merupakan banyaknya angka tadi, yaitu banyaknya ada 15. Lalu ditambah 1 per di bawahnya 10. Lanjut sama dengan data K. 15 ditambah 1 yang di dalam tanda kurung ini, itu hasilnya 16. Lalu dikalikan dengan angka 1 di luar tanda kurung ini. Maka hasilnya tetap 16 per di bawahnya di sini, yaitu 10. Sama dengan data K. 16 dibagi 10 hasilnya 1,6. Nah, karena letak nilai desilnya di sini berkoma, maka untuk mendapatkan nilai desilnya kita menggunakan interpolasi. Nilai D1, oke. Nah, sama dengan X1 ditambah 0,6 dikali dalam kurung X2 dikurang X1. Dari mana datang rumus ini? Oke, perhatikan di sini. Karena di sini letaknya berkoma, 1,6. Maka pertama perhatikan angka di depan tanda koma, yaitu angka 1. Maka X di sini X1. Kalau misalnya di depan tanda koma aja di sini, angka 5 misalnya. Maka di sini X5, itu perlu diingat. Oke, ditambah 0,6. Dari mana datang 0,6 ini? Ini merupakan angka di belakang tanda koma, yaitu angka 6. Kalau misalnya di belakang tanda koma jadi sini angka 9, oke, maka di sini kita tulisnya 0,9. Selanjutnya, setelah X1, yaitu X2, maka sini X2, lalu dikurangkan dengan X1. Selanjutnya, X1 ini merupakan data ke-1. Data ke-1 pada soal kita ini setelah diurutkan, ingat sekali lagi harus kita urutkan terlebih dahulu. Data ke-1-nya di sini yaitu angka 3, maka X1-nya yaitu angka 3. Ditambah 0,6, lalu X2, data kedua. Ini data ke-1, ini data kedua. Maka nilai X2-nya sama dengan 4, lalu dikurangkan dengan X1,
X1-nya tadi yaitu angka 3. Lanjut sama dengan 3 ditambah 0,6 di dalam kurung 4 kurang 3 hasilnya sama dengan 1. Sama dengan 3 ditambah 0,6 dikali 1 hasilnya tetap 0,6. Sama dengan 3 ditambah 0,6 hasilnya sama dengan 3,6. Dan inilah cara untuk menentukan nilai desil untuk data tunggal. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar benar-benar paham sekarang perhatikan soal selanjutnya. Desil kedua atau D2. Ingat langkah pertama, cari letaknya terlebih dahulu. Letak D2 sama dengan ini dia rumusnya tadi, yaitu data ke-2, di sini 15 tadi banyaknya angka, itu ada 15 angka, lalu ditambah 1/10. Sama dengan data K. Perhatikan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 15 ditambah 1 hasilnya 16, lalu 16 dikali 2. Hasilnya 32 per di bawahnya 10. Sama dengan data K, 32 dibagi 10 hasilnya 3,2. Karena letak D2-nya tadi, dia berkoma, maka untuk mendapatkan nilai desil 2-nya kita menggunakan interpolasi. D2 sama dengan, sekarang perhatikan angka di depan tanda koma, yaitu angka 3. Maka di sini X3. Ditambah, sekarang perhatikan lagi angka di belakang tanda koma, yaitu koma 2. Maka kita tulisnya di sini 0,2. Selanjutnya yang di dalam tanda kurung ini, setelah data ke-3 atau X3 tentunya data ke-4 atau X4. Kita kurangkan dengan X3. Lanjut sama dengan X3 atau data ketiga. Data ke-1, data kedua, data ketiga, yaitu angka 4. Ditambah 0,2. Sekarang untuk data ke-4. Perhatikan, data ke-1, data kedua, ketiga, ke-4, ternyata juga angka 4. Dikurangkan dengan X3, data ketiga tadi juga angka 4. Sama dengan 4 ditambah 0,2. Dalam kurung 4 dikurang 4 hasilnya 0. Sama dengan 4 ditambah 0,2 dikali 0 hasilnya tetap 0. Dan 4 ditambah 0 hasilnya sama dengan 4. Dan ini dia nilainya. Lanjut, sekarang kita akan menghitung nilai dari desil ketiga atau D3. Di mana langkah pertama, cari tahu letaknya terlebih dahulu menggunakan rumus ini. Oke. Letak D3 sama dengan data ke-3. Oke, sekali lagi I di sini ganti dengan angka di sini yaitu angka 3. Lalu dalam kurung 15 ditambah 1. Ingat sekali lagi 15 ini merupakan banyaknya angka. Yaitu ada 15 angka atau 15 data. Ditambah 1 per di bawahnya 10. Sama dengan data K. Sekarang perhatikan angka di dalam tanda kurung. 15 ditambah 1 hasilnya 16. Lalu 16 dikali 3 hasilnya 48 per di bawahnya 10. Sama dengan data K. 48 dibagi 10 hasilnya 4,8. Nah, karena letak datanya berkoma, maka untuk mendapatkan nilai desilnya di sini, nilai D3, itu kita menggunakan interpolasi. Perhatikan. D3 atau desil 3 sama dengan, perhatikan angka di depan tanda koma. Di sini angka 4, maka sini kita tulis X4. Ditambah, sekarang perhatikan lagi angka di belakang tanda koma, yaitu koma 8. Maka sini kita tulisnya 0,8. Setelah X4, tentunya X5. X5 dikurangkan dengan X4. Sama dengan data ke-4. Kita hitung sama-sama data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ternyata nilai X4-nya yaitu angka 4. Ditambah 0,8 lalu dalam kurung X5 data ke-5. Data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ternyata data ke-5 juga angka 4. Dikurangkan dengan X4 nilainya juga 4. Sama dengan 4 ditambah 0,8, lalu dalam kurung 4 dikurang 4 hasilnya 0. Sama dengan 4 ditambah 0,8 dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Lalu sama dengan 4 ditambah 0 hasilnya sama dengan 4. Dan inilah dia nilai dari desil 3 atau nilai D3.
Lanjut lagi, sekarang kita akan menghitung nilai dari desil keempat atau D4. Langkah pertama, cari letaknya terlebih dahulu. Oke, letak D4 sama dengan data ke-4. Oke, karena di sini dia desil 4, maka sini juga kita tulis angka 4. Dalam kurung 15 ditambah 1 per 10 sekali lagi. Perhatikan, N di sini atau angka 15 ini merupakan banyaknya data atau banyaknya angka. Yaitu ada 15. Sama dengan data ke 15 ditambah 1 hasilnya 16. Dikalikan dengan angka di luar tanda kurung 4, hasilnya yaitu 64 per di bawahnya 10. Sama dengan data ke 64 dibagi 10 hasilnya 6,4. Nah, di sini letak desilnya juga berkoma, itu 6,4. Maka untuk mendapatkan nilai desilnya kita menggunakan interpolasi. Perhatikan, D4 sama dengan, sekarang perhatikan angka di depan tanda koma, yaitu angka 6. Maka di sini kita tulis X6. Ditambah, sekarang perhatikan lagi angka di belakang tanda koma, yaitu angka 4,4. Maka sini kita tulis 0,4. Lalu setelah X6 tentunya X7. Data ke-7 dikurang data ke-6. Sama dengan data ke-6 kita hitung sama-sama. Data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Ternyata data ke-6-nya di sini yaitu angka 5. Ditambah 0,4 dikali dalam kurung X7. Data ke-7 kita hitung sama-sama. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata data ke-7 atau nilai X7 itu juga sama dengan 5. Dikurangkan dengan X6 sama dengan di depan tadi. X6 nilainya juga 5. Sama dengan 5 ditambah 0,8. Lalu di dalam kurung 5 kurang 5 hasilnya 0. Sama dengan 5 ditambah 0,8 dikali 0 hasilnya tetap 0. Dan 5 ditambah 0 hasilnya sama dengan 5. Dan ini dia nilai desil 4. Lanjut, sekarang kita akan menghitung nilai dari desil kelima atau nilai dari D5. Langkah pertama, cari letaknya terlebih dahulu. Letak D5 sama dengan data ke-5. Sesuai dengan angka depan sini. Lalu dalam kurung 15 ditambah 1 per 10. Sama dengan data ke-15 ditambah 1 hasilnya 16. Lalu 16 dikali dengan angka di luar tanda kurung ini 5. Hasilnya sama dengan 80 per di bawahnya 10. Sama dengan data ke 80 dibagi 10 hasilnya 8. Nah, karena letak D5 ini dia tidak berkoma, maka untuk nilai desilnya bisa langsung kita tentukan tanpa menggunakan interpolasi seperti soal-soal yang tadi. Perhatikan, data ke-8. Oke. Data ke-1, data ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Maka, kalau untuk nilai D5 yang terletak pada data ke-8 tadi, nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu data ke-8 adalah angka 6. Nah, ini dia cara menentukan nilai desil jika letak datanya tidak berkoma, bisa langsung kita mendapatkan nilainya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, selanjutnya. Biar benar-benar paham sekarang, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Masih dengan soal yang sama, data yang sama, namun yang ditentukan di sini tinggal kita lanjutkan lagi. Tadi dari desil ke-1 sampai desil ke-5. Sekarang pertanyaannya silakan cari desil ke-6 sampai dengan desil ke-10. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.